Oke, Mas. Jadi ini cara untuk mindahin database dari satu komputer ke komputer yang lain. Jadi Aquasys itu bisa di backup data-datanya atau database-nya. Nanti database backupannya itu kita pindah ke komputer lain, kemudian kita restore atau kita eh, hidupin ulang di komputer yang lain tersebut. Biasanya karena komputer utamanya error atau komputer inangnya tadinya bermasalah, jadi dipindah ke komputer lain. Caranya kayak gini. Pertama harus siapin dulu ini. Ada MariaDB. MariaDB yang versi 5214. Nanti ada link downloadnya atau nanti tak kirimin ininya aja, apa namanya, installernya. Tergantung, ada versi 64, ada versi 32. Kalau RAM-nya di bawah 2 GB atau 2 GB, maksimal 2 GB, pakai yang 32 atau nyesuaiin sama arsitektur dari Windows-nya. Ngecek arsitektur Windows-nya bisa dari sini. Kalau saya lebih gampang dari sini. Start, kemudian ketikin diak. Nah, nanti bakal muncul informasinya. Nah, kayak gini. Kalau saya kan pakai 4 ya. 4 GB berarti ini. Berarti nanti saya pakainya yang exit aja. Nanti saya pakainya yang 64. Kalau Masnya nanti mau pakai yang 32, kalau misalnya itunya pakai 32 bit, ya nggak apa-apa. Gitu. Terus pertama kita harus backup dulu Aquasys-nya. Ini kan Aquasys kebuka kayak gini. Nah, nanti ada menu umum, terus ada maintenance. Nanti tampil kayak gini. Atau misalnya nggak mau ribet ya berarti dari silang aja. Nah, nanti kan ada backup. Nanti klik backup, iya. Nah, nanti taruh simpen file backupnya di mana. Kalau saya sih nyimpennya biasanya di mana ya? Di sini deh. Saya ada folder ini deh. Latihan backup. Misalnya begitu ya. Oke. Terus mulai proses. Nah, ini proses backup datanya, tunggu sampai selesai. Oke. Nah, tadi kan saya naruhnya di desktop ya, desktop di folder Aquasys. Nah, ini sekarang saya nih dapat backupnya, SQL filenya. Nah, si SQL file ini kita pindahin ke komputer yang mau di restorein atau mau dijadiin servernya, atau mau jadiin server keduanya, atau mau jadiin server cadangannya, atau mau buat tempat server selanjutnya ke depannya. Ini kita pindahin aja, mau pakai flash disk atau mau pakai transfer file lewat jaringan, boleh, bebas. Yang penting intinya file ini kita pindahin. Nah, ini sekarang ibaratnya nih ya, ibaratnya ini sekarang file ini nih, ini sudah ada. Ini sekarang ibaratnya kita ada di komputer yang bakal jadi calon server. Oke. Nah, ini ada filenya. Terus di sini ada file yang tadi, yang MariaDB 2 tadi. Karena saya pakai arsitektur 64 bit, nah, berarti saya akan pakai yang 64 bit. Cara ceknya saya ulangin lagi ya, bisa di diak atau di My Computer sebenarnya bisa. Tinggal enakan yang mana. Kalau saya sih lebih enak lihat di situ ya, karena bisa sekalian ngecek yang lainnya juga. Nah, di sini ada 4 GB sama 64 bit. Nah, berarti saya pakainya yang 64 bit. Kalau punya si Masnya pakai yang 32, nanti boleh pakai yang 32 bit. Sekarang jadi saya install dulu. Double klik. Prosesnya mungkin agak lama ya, karena komputernya udah lumayan berat ini. Nah, kemudian ada ini next, accept, next. Nah, nanti tinggal next aja. Kalau saya karena udah pernah ada database-nya, jadi akan muncul kayak gini. Kalau Masnya nanti tinggal next aja sampai muncul begini. Nah, sampai muncul di custom setup.
di custom setup nanti kita akan milih narok si database-nya ini ada di folder mana. Kalau saya lebih enak ini, browse, klik browse, kemudian di sininya kita arahin ke data D atau data E, jangan di C ya. Kalau di C kan kalau diinstal ulang hilang tuh. Nah, kita taruh di D. Nah, kita taruh di mana lah terserah. Nanti di sini kita kasih nama foldernya lagi, misalnya database. Terus nanti tinggal oke. Nah, sekarang lokasi narok datanya sudah pindah ke D folder database. Kemudian tinggal next. Nah, di sini ada password, root passwordnya. Kalau mau enak pakainya admin aja, admin. Terus ini lagi admin. Kemudian enable root access from remote machine. Terus next. Nah, terus ini aja next lagi aja. Oke, saya nggak bisa. Kalau masnya nanti langsung aja ya di sini 3306 ya. Kalau saya udah nggak bisa pakai 3306 karena udah ada. Jadi kalau saya bakal saya pindahin ke 3308. Kalau masnya nanti default aja 3306 lebih gampang. Udah ada juga 3308. Ada 09 dengan nih. Ada lagi. Oh, ini servisnya, Ding. Nah, ini servisnya kita ganti dulu di saya. Nanti Mas nggak perlu ngadiin perubahan-perubahan ya. Ini karena saya kan udah pernah pakai sebelumnya dan masih jalan. Nah, tinggal next, install. Tungguin aja sampai prosesnya selesai. Oke, ini prosesnya udah selesai. Tinggal kita ini nggak perlu. Nanti Masnya nggak perlu ada gini ya. Pokoknya kalau ada contengan gini dihilangin aja. Nah, tinggal finish. Nah, kita udah bisa nginstal MariaDB-nya. Sudah selesai nginstal mesinnya, nginstal si MariaDB-nya, tempat untuk kita ngerestore si SQL tadi. Si mana tadi no? Mana ya? Nah, ini nih. Tempat kita ngerestore si latihan SQL tadi. Nih, saya balikin lagi ke sini ya, biar enak. Nah, sekarang gimana caranya supaya latihan SQL ini bisa nyala, bisa restore lagi? Pertama kita buka dulu akosisnya. Kita buka dulu akosisnya. Terus kita create database baru. Klik F1. Nah, di sininya ini ada di komputer yang calon jadi database jadi server baru ya. Jangan di komputer yang lama ya. Komputer yang lama udah kita tinggalkan. Setelah tadi kita ngambil SQL udah pindah, udah itu udah ninggalin komputer lama sih, udah nggak pakai komputer lama lagi. Nah, ini di komputer baru, terus kita pakai kayak gini, bikin database. Nanti ada nama komputer atau IP address-nya isi localhost, nama usernya isi root, nanti ada passwordnya admin, sesuai dengan yang tadi Mas bikin ya, yang tadi tuh, yang waktu bikin SQL-nya, waktu install MariaDB-nya, karena ada minta password. Nah, itu untuk ini. Makanya saya bilang pakai admin aja biar gampang, karena ada di sini biar ingat. Nah, terus database-nya saya saranin untuk pakai namanya misalnya apa ya? Nama saya udah banyak sih. Bebas lah, misalnya toko A. Toko underscore A. Jangan pakai spasi ya. Connect database. Nah, kalau udah silang begini sudah jalan. Tadi kan saya pakainya 3309. Kalau Masnya nanti 3306 aja ya, jangan ganti-ganti. Connect database. Terus tinggal sesudah. Nah, nanti ada general standar. Lanjut lagi. Nah, nanti di sini ada nama usernya. Nama usernya saya bikin jadi admin aja lah ya, bisa nggak? Passwordnya 1, verifikasi passwordnya 1. Oke, jalan. Admin 11. Kalau Masnya bisa dan ingat, pakai nama user dan passwordnya yang sama dengan yang ada di database yang sebelumnya. Gitu. Misalnya namanya Agung, passwordnya ABCD ya, samain dengan itu. Kalau misalnya lupa ya bebas pakai apa aja. Cuma saya saranin untuk pakai ini yang itu ya, apa namanya? Pakai nama yang itu. Kemudian oke.
Nah, udah tampil gini, tinggal oke, enter. Nah, kita udah bisa masuk nih ke database atau ke database awal. Ini belum merestore atau belum menghidupkan kembali si SQL tadi. Ini baru kita dapat database awalnya. Nah, terus tinggal ke umum untuk ngidupinnya. Terus nanti ada maintain. Nanti ada maintain. Terus tinggal ada restore di sini. Restore database. Nah, kita ambil yang SQL tadi. Kalau saya kan tadi ada di folder Akosis ya. Latihan backup. Nah, sekarang kita kasih di sini namanya. Namanya misalnya samain aja kayak toko underscore. Nah, mulai proses. Ada database, ya timpain aja. Tunggu sampai proses restore-nya selesai. Aiwan, disuruh bawa ini nih sama si Bunda. Coba ditanyain si bundanya, Bu ini nota digimanain gitu. Tanyain aja langsung. Hah? Pulang tadi. Lo WA aja. Kemudian diklik oke ya. Sorry mas, tadi ada gangguan sedikit ya. Maklum di toko. Klik oke. Nah, nanti setelah ini jangan diapa-apain dulu. Kita udah bisa nih ngerestore si database latihan tadi dengan nama toko A ya, yang sama dengan toko yang dengan database yang kita lagi buka sekarang. Nah, kemudian terus masnya ke menu umum, nanti ada daftar user. Daftar user dibuka. Nah, misalnya ada 5 atau ada 10 atau ada 50 data di sini, tinggal diklik satu, terus rubah, simpan. Satu-satu. Di resave ulang. Kalau ada 10 ya selamat menikmati aja, gitu ke bawah. Nah, kalau udah ini sudah bisa dipakai. Sudah bisa digunakan. Ini komputer ini sekarang sudah bisa dipakai untuk server database. Pertanyaannya sekarang adalah gimana komputer lain bisa connect ke komputer ini. Caranya gampang, emasnya tinggal cari IP address komputer ini. IP addressnya kalau di Windows 10 kan tinggal gini ya. Nah gini, nanti ada change adapter option. Pokoknya tinggal masuk ke sini aja, tampil adaptor gini. Nanti tinggal dibuka properties. Ada IP-nya. Kalau saya kan pakai IP otomatis ya, karena saya nggak pakai sebenarnya. Nah gitu. Atau masnya bisa cari di CMD. Ngerti lah Mas Bima ya masalah itu. CMD. Tinggal masukin IP config, nanti kan bakal muncul nih IP address-nya berapa. Nah, IP address ini nanti yang akan dipakai ketika komputer lain akan login. Misalnya nih salokot ya. Nah, komputer lainnya nanti akan login ke IP address itu. Nah, ke sini. Atau bisa juga pakai nama komputer. Pakai nama komputer itu begini. Kalau di Windows 10 ya, tinggal start, nanti ada disk komputer atau komputer kalau di Windows 7 biasanya. Tinggal klik kanan properties atau my computer. Nah, nanti ada di sini computer name dan full computer name-nya. Tinggal pakai aja yang ini. Jadi bisa aja nanti waktu di ini kan ASCO Jabar ya. Nanti tinggal di ini tinggal begini. ASCO Jabar. Jabar.
tinggal di sininya IP-nya berapa, portnya berapa yang tadi itu, terus nanti tinggal nama usernya, login seperti biasa, tapi di komputer yang lain dicobain. Oke, jadi gitu ya Mas cara ngerestornya. Kalau ada yang nggak paham bisa di WA. Sorry agak telat bikin videonya karena kemarin saya tepar. Oke Mas, silakan dicobain ya.